Jangan pernah membuat keputusan saat Anda sedang marah, dan jangan pernah membuat janji saat Anda sedang bahagia. Sebuah pepatah yang akan menjawab pertanyaan kita, kenapa saat kita sedang bahagia, tiba-tiba muncul rasa takut, muncul pikiran yang negatif. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neuro-Linguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Ketika sedang menikmati kopi dan sambil membaca buku favorit saya, rasanya waktu seperti berhenti karena saya bisa mendengar diri saya menarik dan menghembuskan nafas. Saat menarik nafas dan menghembuskan ada rasa rileks dan sebuah kondisi yang sangat saya syukuri hari itu. Tidak berapa lama setelah merasakan rasa yang rileks tersebut, tiba-tiba muncul pikiran negatif, muncul ketakutan akan deadline sebuah tugas saya yang belum saya selesaikan. Mungkin ada yang pernah melihat, mendengar, atau bahkan mengalami sendiri kondisi seperti di atas. Apabila Anda mengalami hal tersebut, tenang saja, semua orang juga mengalami. Yang membedakannya adalah bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini. Karena menurut Neuro-Linguistic Programming, sebuah ilmu yang bagaimana cara kita untuk memaksimalkan fungsi otak. Ketika ada sebuah kondisi seperti pikiran negatif datang, jangan pernah ditolak, tapi diutilize, dimanfaatkan untuk keberhasilan kita. Sebelum kita ke caranya bagaimana memanfaatkan atau mengutilize pikiran yang negatif datang untuk keberhasilan kita, ya akan Anda suka saat Anda bergabung di email list Berkembang Bersama yang caranya sangat mudah. Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com. Anda akan mendapatkan strategi untuk lebih produktif dengan lebih santai agar semakin bahagia di 2021. Di kalangan psikolog ada sebuah fenomena yang bernama beruang putih. Saat saya sekarang meminta Anda untuk jangan pikirkan beruang putih, apa yang sedang Anda pikirkan sekarang? Benar sekali, beruang putih. Begitu juga dengan pikiran negatif saat kita berusaha untuk menekan, bisa jadi fokus kita berada di pikiran negatif tersebut dengan durasi yang lebih lama, dan mungkin malah semakin besar tekanannya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ada dua hal, yaitu mindset dan action. Pertimbangan mindset ini. Bagaimana saat kita sedang bahagia, tiba-tiba muncul pikiran negatif, ketakutan-ketakutan, bisa jadi kondisi tersebut untuk membuat diri kita lebih waspada. Karena terus terang, berapa keputusan saya yang salah, itu saya ambil dalam kondisi yang bahagia, yang diikuti dengan positive thinking, tanpa ada check and recheck di sana. Setelah saya ambil keputusan tersebut, saya tinggalkan tanpa saya awasi, tanpa saya cek kembali. Jadi pikiran negatif di kondisi kita yang sedang bahagia bisa jadi sebuah pengingat kita untuk selalu check and recheck, selalu waspada. Setelah mindset, cara pandang yang berbeda melihat pikiran negatif yang datang di tengah-tengah rasa bahagia, Anda bisa pertimbangkan sebuah action yang berbeda juga. Action yang saya gunakan biasanya berupa afirmasi, yaitu sebuah ucapan, sebuah kata-kata yang saya sering katakan kepada diri saya sendiri untuk memunculkan inspirasi dalam diri saya. Dan afirmasi yang favorit yang saya sering gunakan saat pikiran negatif datang di tengah rasa bahagia saya adalah, terima kasih atas pikiran ini, kira-kira hikmah atau peluang apa, atau kemungkinan apa sih yang belum aku dapatkan, yang belum aku terima dari pikiran ini, dari kondisi ini. Biasanya saya jadi lebih tenang, tidak marah, dan asiknya menjadi lebih mudah untuk menjadi lebih waspada. Nah, saya jadi penasaran berapa persen meningkatkan rasa semangat Anda untuk mengisi kehidupan karena Anda tidak lagi merasa takut dengan kedatangan pikiran negatif di saat Anda sedang bahagia. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Di sana ada podcast, YouTube, dan blog yang tipsnya bisa Anda pertimbangkan untuk Anda manfaatkan. Dan saya penasaran karya apa saja yang bisa Anda hasilkan saat Anda lebih sering penasaran ke dalam diri Anda, tidak lagi mencari-cari apa yang ada di luar. So stay tuned for next episode. Bye-bye.